Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi umat-umat Tuhan yang berpengharapan dimanapun kita berada. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Juni dan menjadi tema renungan di sepanjang bulan ini yang lama sudah berlalu. Hari ini renungan pagi kita Rabu 1 Juni 2022 dengan judul Lahir Baru, kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mutiara yang sangat berharga ditawarkan kepada orang muda. Mereka mungkin menjual semuanya dan membeli mutiara ini, atau mereka mungkin menolaknya, hingga mereka mengalami kerugian yang tak terbatas. Surga dapat dicapai oleh semua orang yang mau mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam firman Allah. Penebus kita taat sampai mati. Ia memberikan dirinya sendiri sebagai korban untuk dosa. Teman-teman orang muda, kamu dapat membentuk tujuan yang sungguh-sungguh dengan kekuatanmu sendiri. Kamu dapat memuji dirimu sendiri bahwa kamu dapat berjalan terus tanpa menyerahkan hati kepada pengaruh Roh Allah yang mengendalikan. Tetapi kamu tidak menjadi bahagia. Jiwamu gelisah dan kamu membutuhkan perubahan. Dan kamu haus akan kesenangan dalam hiburan dan kegembiraan dari lingkungan rekan-rekan orang muda. Kamu membuat sendiri tangki-tangki yang rusak yang tidak berisi air. Kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hatimu dipenuhi dengan pemberontakan, hal itu terucap dalam kata-katamu, doa yang egois dan bentuk keagamaanmu mungkin memenangkan hati nurani, tetapi itu hanya meningkatkan bahayamu. Sifatmu belum diperbaharui. Penyerahan hati kepada Yesus menundukkan para pemberontak ke dalam penyesalan, dan bahasa jiwa yang taat adalah hal-hal lama sudah berlalu. Ini adalah agama yang benar dari Alkitab. Segala sesuatu yang kurang dari ini adalah tipuan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, poin-poin yang sangat penting bagi kita lewat perenungan di awal bulan Juni ini. Bagaimana kita harus lahir baru di dalam Tuhan dan kita diubahkan untuk menjadi serupa dalam gambar dan karakternya. Penyerahan kita kepada Tuhan haruslah secara total dalam segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Karena kita sedang mempertaruhkan antara mutiara yang berharga atau justru dengan kebinasaan yang kekal. Firman-Nya sudah menyatakan bahwa sebesar apapun kerinduan yang kita capai di dalam dunia ini tidak akan pernah membuat hati kita penuh bahagia. Tetapi pada saat kita mengorbankan keinginan-keinginan duniawi dan kita beralih kepada keinginan surgawi untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pada akhirnya tidak akan ada penyesalan, tetapi adalah damai dan sukacita yang Tuhan akan berikan. Semoga pikiran ini memenuhi hati kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan yang memulihkan kami dan Roh Kudus-Mu menggerakkan hati kami untuk dapat berbalik dan memiliki kelahiran baru di dalam Tuhan, supaya kami dapat diubahkan dan dibentuk menjadi segambar serupa kembali dengan wajah Tuhan. Ya Bapa, kami tahu kami tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu tanpa kuasa daripada Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu menguatkan kami, supaya kami dilayakkan ya Bapa, untuk dapat mengisi hidup kami senantiasa hanya dengan kebenaran-Mu saja. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita surga dan damai daripadamu saja memenuhi akan hidup kami. Berikanlah kesehatan bagi kami, keselamatan dalam semua kegiatan yang kami lakukan. Di saat umat Tuhan keluar bahkan sampai masuk ke dalam rumah, dalam segala perjalanan-perjalanan pekerjaan, biarlah Tuhan yang akan menuntun.
Kami masih teringat bagi saudara kami yang berada di zona peperangan sekarang ini ya Bapa. Di saat umat-umat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, hanya memiliki penyerahan kepadamu saja, Tuhan kiranya menolong dalam mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan. Dan lebih lagi ya Bapa, kami berharap perdamaian segera akan terjadi untuk mereka dapat memiliki kebebasan kembali untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kuasa dan tuntunanmu menjadi bahagian umat-umat Tuhan yang berada di dalam pergumulan, baik pergumulan secara ekonomi, membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan dan berikanlah yang terbaik. Demikian juga pergumulan di dalam iman ya Bapa, Tuhan akan kuatkan supaya mereka juga tetap setia di dalam Tuhan. Bahkan pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, biarlah Engkau yang akan menjadi guru dan penopang bagi mereka dalam menghadapi situasi-situasi dan juga menuntun anak-anak untuk ada di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, menjalani masa tua mereka, yang tentunya Bapa begitu banyak pergumulan, baik secara fisik yang mungkin semakin lemah, demikian juga Tuhan, banyak yang terpisah dengan keluarga oleh karena mereka sudah hidup dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap setia dalam menantikan kedatangan. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap janji berkat Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.